Ayo, sing lanang menengo, tak takon wong wedok. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Oke, suami. Sekarang wong lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri, wong lanang? Istri. Survei membuktikan. Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Ayo. Kalau soal penampilan Pak, perempuan itu bohong semua. Deloken raine wi, halah ngapusi kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan peresmian Madrasah Al-Amin Sumbersari Udan Nawum Blitar, Bapak Ibu warga masyarakat Udan Nawum Blitar rahimakumullah. Saya tadi dari Tulungagung jalan 20 menit sampai sungai, disambut dengan naik getek. Tetanik matamu, tetanik. Saya tadi batin, ini masih Indonesia apa bukan? Dari naik getek ketemu kota, saya pikir oh ini lokasi pengajiannya. Ternyata dari kota masih belusuk lagi dengan jalan yang penuh dengan gelombang cinta. Saya tadi mikir, masa Blitar masih ada jalan kayak gini? Ternyata itu nyata. Kita syukuri, silakan yang di depan kosong diisi juga nggak apa-apa. Itu, aku cinta Gus Miftah, lillahi ta'ala, dari seorang janda. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dengan jalan yang penuh berliku bisa menjumpai Bapak Ibu Udan Nawu. Maka saya ucapkan, minum susu makannya tahu. Hai orang Udan Awu, I love you. Halal bil halal malam hari ini, semua yang hadir tentunya pengen kembali kepada fitrahnya dengan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Memaafkan memang tidak menghapus, memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi yakin bisa memperindah masa depan. Makanya malam hari ini yang hadir di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik, yang datang minta doa, semuanya saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Dan yang datang minta THR, saya minta maaf.
Menariknya adalah kita seringkali ketika halal bil halal datang, ada satu kalimat yang sering kita baca. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Bahkan mohon maaf, saya punya teman pendeta, namanya Pendeta Gilbert Lumindau, yang kemarin beliau saya undang ceramah di pondok saya. Jadi menarik, ribuan jamaah saya yang saya minta ceramah bukan kiai tapi pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Saat Menteri Pertahanan Pak Prabowo datang sowan ke saya, Pak Pendeta kamu yang ceramah. Oh siap Gus. Ternyata dia datang ke rumah saya ke pondok, kalimat pertama yang keluar dari seorang pendeta, Gus, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Yang mengucapkan siapa Bapak Ibu? Pendeta. Aku batin loh, cangkeme pendeta kok iso minal aidin wal faizin. Masa saya jawab, sama-sama pendeta, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masa ya aku karo pendeta taqabbalallahu minna wa minkum. Menariknya adalah bahwa inilah hebatnya tradisi yang dikemas oleh ulama Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah, ketika memunculkan kalimat halal bil halal. Jadi kalau ulama-ulama NU itu dibutuhkan oleh negara, itu sudah sejak zaman kemerdekaan, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Munculnya halal bil halal ketika Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dilanda kegalauan. Saat itu Insinyur Soekarno sedang andilau antara dilema dan galau, karena Indonesia terancam dengan disintegrasi, terancam dengan perpecahan. Adanya saling permusuhan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Adanya banyak friksi dan banyak faksi, sehingga mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf Bapak, ini mau pemilu di Blitar nggak boleh pecah belah. Setuju? Kita mau pemilu jangan sampai kerukunan yang sudah kita bangun hancur hanya gara-gara beda partai. Setuju? Jangan sampai kerukunan yang kita bangun hancur hanya gara-gara beda caleg. Yang kalian semua tahu, caleg itu bagus hanya saat mau pemilihan. Pokoknya hati-hati, kalau di jalan banyak orang mendadak ramah, jangan-jangan caleg. Kalau ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Kalau banyak orang mendadak ngaku NU, jangan-jangan caleg. Karena begitu mau pencalekan, semuanya mengaku NU. Tapi kalau di jalan banyak orang senyum sendiri, nah itu caleg kentir. Saat itu apa? Bung Karno galau. Dipanggillah, mboten nyuwun sewu, bahasanya bukan dipanggil. Kalau pejabat ke kiai itu bukan manggil kiai, nggak sopan Pak, tapi ngaturi. Kalau kiai kepada pejabat boleh manggil. Mbak teng mriki enten Pak Lurah mboten? Oh, Bu Lurah. Oh, lurahnya wedok. Lurah randu jabatan yang menangan. Apa meneh duwe jabatan? Wong wedok randu jabatan menangan. Apa meneh duwe jabatan? Halo Bu Lurah. Guayane Bu Lurah. Halo Gus. Muah. Jadi kalau Pak Lurah kepada kiai itu artinya ngaturi. Pak Kiai kula aturi tindak teng kelurahan. Tapi kalau Bu Lurah dipanggil kiai pengajian itu ditimbali. Bu Lurah ditimbali karo Pak Kiai.
Bahasanya sing pas. Kayak pembawa acara, ngundang kiai naik panggung. Itu jangan salah. Kadang-kadang kan begini, acara selanjutnya tausiah yang akan dihaturkan oleh kiai A, itu salah. Yang namanya matur itu kepada bawahan, kepada atasan, santri kepada kiai. Kalau kiai kepada santri, kepada jamaah itu namanya bukan matur, tapi paring pangandikan atau paring dawuh. Bedanya di situ. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kula badhe matur, itu bentuk dari tawaduk. Jadi bahasa Jawa itu sudah ada tawaduknya. Kula matur jenengan paring pangandikan. Saya purun jenengan kersa. Kula budal jenengan tindak. Kula mantuk jenengan kundur. Kalau bulurah kepada Pak Camat, itu namanya matur. Kalau camat kepada bulurah itu dawuh. Istri kepada suami matur, suami kepada istri dawuh. Jangan salah, wong lanang takoni, "Sik kula tak matur bojo kula wedok." Kuwi jelas wong lanang wedi bojo. Kalau seperti itu lagunya bukan hubul waton tapi hubul wadon. Pak Karno ngaturi Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan pencipta lagu Yalal Waton. Pak Kiai kula badhe matur kata Bung Karno. Apa presiden? Jadi kalau hari ini orang bilang ulama itu tidak pantas wirawiri sama umarok, sama presiden, sama pejabat, itu salah. Justru pejabat harus dikawal sama ulama supaya pejabatnya ndalan amanah, jujur, tidak korupsi. Setuju? Yang menjadi masalah itu kalau pejabat sama ulamanya samsat, sama-sama bangsat. Lah itu masalah. Makanya ulama harus memberikan nasihat kepada umarok. Maka bulurah harus mendekat kepada kiai supaya dinasihati sama kiai. Itulah kenapa Joko Tingkir menjadi orang hebat, karena manut sama dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka kemudian sekarang lagunya viral. Sing miralke coba cangkeme cah Blitar, percil. Mamae? Oh main. Encen gaweane cah main purel kok. Waktu lagu ramenya Joko Tingkir itu Pak, kan dihajar itu percil. Percil telepon saya, "Abah, bagaimana Bah ini dihajar soal lagu Joko Tingkir? Gimana Bah? Apakah itu menghina Joko Tingkir?" Saya jawab, "Enggak. Justru saya berterima kasih sama kamu Percil." "Kenapa Bah?" "Gara-gara kamu menyanyikan lagu Joko Tingkir, orang Indonesia sekarang penasaran Joko Tingkir itu siapa." Artinya apa? Pencarian di Google yang paling banyak mencari Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu orang yang berhasil menjadi raja besar dengan julukan Sultan Hadiwijaya, gara-gara manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Berarti lagu itu menghina Joko Tingkir Bah? Saya jawab, tidak. Di mana bentuk penghinaannya? Itu Bah, katanya nggak pantas Joko Tingkir minum ngombe dawet. Justru cangkemmu bener Cil. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet kuwi bener. Soalnya zaman Joko Tingkir minuman yang paling viral cuman ada 3. Degan, kopi, karo dawet. Jadi kalau Joko Tingkir ngombe dawet pas, yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu jelas salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Lagian gak nyuwun sewu, kalau minum dawet dikira menghina, Anda akan diprotes sama bakul dawet seluruh Indonesia. Emangnya salahnya di mana ngombe dawet, betul? Nah, kalau jenengan Pak tindak ke Jawa Tengah, Purworejo ke Kebumen, itu ada banyak penjual dawet. Anda akan melewati satu jembatan namanya Jembatan Butuh. Di atas jembatan itu ada bakul dawet, namanya bakul dawet ireng Jembatan Butuh. Malah disingkat. Dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Kayak saya kemarin ngaji di Jember, Jember Utara. Disingkat jadi Jember Utara. Masa melu-melu.
Kalau di Gunung Kidul ada lagi tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tak cangkemku bener toh? Tempat piknik. Rasa mau terus-terus kita ajar. Nah, akhirnya saat itu Presiden Soekarno minta solusi. Pak Kiai, mbok kula diwangi. Kenapa Presiden? Saya ulangi ya. Kiai NU itu mang top, Pak. Makanya kalau hari ini ada kiai bergaul dengan Presiden, ya boleh saja. Dan saya bersyukur, Mas. Saya itu kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama Presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama Presiden yang ceramah Gus Miftah sekaligus menjadi imam sholat duhur Pak Jokowi. Maka di mana-mana saya bilang selama 5 menit tanggal 3 April jam 12 siang Indonesia yang mimpin saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. 5 menit lumayan bro. Apapun yang saya lakukan diikuti sama Presiden. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Anet. Oh tenan, anak Boy Samsudin nih. Kok saya urip ya cah iki. Tenan. Nah, jadi saya nggak sepakat kalau ada orang yang mengatakan ulama yang bergaul terlalu akrab dengan pejabat itu adalah ulama lacur. Weh, dari mana? Toh saya juga memberikan nasihat kepada Presiden. Saya tahu sih ya, biasa. Nah, gue sing guyu mesti anak Boy Samsudin. Samsudin ki sing honor atau? Tasis. Ya semoga-moga Samsudin panjang umur, sehat. Iki ya Samsudin iki. Loh, kok saiki oh iki to. Oh, jenengan Samsudin? Nggih ngerti. Nang yo Pak Samsudin weteng aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede iki biasanya lato-latone kisut. Apane sing cilik? Nah, akhirnya atas kegelisahan Bung Karno, ulama NU tampil di depan. Beliau mengatakan apa? Bung Karno, ini momentumnya bagus. Ramadan setelah ini akan ada Idul Fitri. Yuk, kita bikin acara saling memaafkan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Dijawab sama Bung Karno, Pak Kiai, kalau hanya saling memaafkan itu biasa. Coba carikan saya istilah yang keren. Maka muncullah istilah dari petunjuk Kiai Wahab Hasbullah, kalimat halal bil halal. Kenapa saya bangga Bapak Ibu? Saya mau cerita. Ramadan tahun kemarin saya umroh. Saya pengen merasakan Idul Fitri di Mekah. Akhirnya saya berangkat waktu itu. Alhamdulillah tahun ini saya berangkat haji lagi, diajak sama sahabat saya Raffi Ahmad. Saya berangkat tanggal 25 Juni. Maka Bapak Ibu udah nawu semuanya saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Larong rampung cangkemmu wis amin kok ya. Tenang. Ile ban sri gagah ile seneng aku. Mas apa ban sri iki? Jenengmu Ramadan. Kumise ya Allah. Sak jagung bakar. Mas Ramadan. Pokoknya kalau suami berkumis, punya suami berkumis seperti Mas Ramadan, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya.
Niku kumise tau dikerok mboten Mas Ramadan? Oh sering. Ora tau dicukur, yo ngono kuwi terus. Kowe lak mangan sego jagung ora kelet kabeh ning kumis. Jadi kumisnya Pak Ramadan sama dengan alisnya ibu-ibu di sana. Wah, wis kaya galengan. Lho, ora bahaya ta? Ora bahaya. Ora wong ana Ramadan ning kene kok. Ngaji paling santai sak donya. Neng pinggir kali tungkae selonjor iki. Kowe iki ngaji apa ning pinggir pantai to yu. Ora umum. Olah sum tungkakmu meletek-meletek. Anak gue Bu Lurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe iki gula, iki kopi. Tin, njaluk sing panas Tin, mosok adem kopine Tin. Iki nggih Ramadan wedan nggih kowe dan. Halah kowe tak ajar melu-melu nggih Ramadan iki. Monggo diunjuk Kiai. Aku njaluk kopine sing panas malah meneng wae Samsudin. Piye to ki? Sing sacet masih. Nah, OTW aja takon wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya umroh akhir Ramadan tahun kemarin Bapak Ibu. Saya mau cerita kenapa saya bangga jadi orang Indonesia, wabil khusus orang NU. Saya pikir Idul Fitri di Mekah itu lebih meriah dibandingkan di Blitar. Ternyata dugaan saya salah. Hari terakhir Ramadan saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya pikir seperti di Blitar. Orang takbiran, pawai, konvoy, petasan. Apalagi Blitar viral gara-gara petasan. Jeblok saomah modar kabeh. Kayak udah nawu kayak. Oh betul. Oh ponggo. Oh pekok ya. Oh. Gara-gara Blitar itu ada orang DM saya, Gus, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Iso picek matane ini loh. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Apalagi di mata nih Ramadan itu. Ya Pak Ramadan ya. Tapi kadang-kadang itu lucu loh Bu Lurah. Orang menyalakan petasan itu kan yang diambil manfaat apa? Suaranya. Kudune mercon mau onek, kowe kira usah melayu, kupingmu pepetke. Onek ke mercon malah ditinggal lungo. Sama dengan orang kampanye besok kalau mau pemilu itu. Motor knalpot dicopot, ganti blayeran blombongan. Motor dinyalakan dinaiki. Yang naiki motor kupingnya dipasang kapuk. Maksudmu ki apa? Kalau memang kamu mau blombong motormu mbok ya dirungokke, bila perlu bikin knalpot versi MP3 didengarkan melalui headset. So jebol kupingmu aku. Lah wong reng malah ditinggal minggat kan goblok gitu loh. Malah ngerusak suasana. Nggih napa mboten, Pak? Ini mbak-mbaknya di belakang ini siapa? Oh, Hadroh. Namanya Hadrohnya apa ini? IM3. Apa kuwi? Insan Masamah generasi 3. Ya wis sesuk aku ning surga bareng cah IM3. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrawan tok. Saya jadi lupa, mohon maaf. Ini mas-mas yang ada di depan ini mohon dimaafkan Bapak Ibu, kameramen yang pecicilan ini. Ini kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah.
yang tayang di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi insya Allah acara ini akan ditayangkan di TV nasional BTV. Tepuk tangan untuk panitia. Kalau angkatan postermu main di syuting, kalau main di zoom, kalau ya Allah kemayune ya Allah. Langsung dandani rai medaan meneh ya Allah. Lak rono wedak kayak pasir ya. Nah ibu bapak, saya penasaran, akhirnya saya ke sana. Ternyata habis maghrib gak ada orang takbiran seperti di Udanawu. Saya penasaran, akhirnya saya ke Jabal Rahmah, saya ke Padang Arafah, ke Mina, daerah-daerah seperti Ajiziyah, gak ada satupun orang takbiran. Yang saya bayangkan salah. Saya pikir lebaran di Mekah meriah, ternyata nggak ada. Coba bandingkan dengan takbiran yang ada di Udanawu. Begitu bar maghrib, takbiran dari satu masjid yang lain bersaut-sautan. Bahkan pawai, konvoy, suara petasan di mana-mana. Dar! Subhanallah. Landine ngono kaget. Senengane dodolan petasan. Omong-omong enek. Oh tradisi. Iya tradisi ya tradisi, tapi sampai jeblok omahe mati. Kopi kundi, Cuk. Wah, oh, kompornya jeblok gitu ya. Godok dewe. Kayak gasin entek iki. Nah, saya tuh nunggu mana takbiran yang ada di sana. Coba betapa sahdunya kita lebaran di Blitar, Pak. Dari masjid ke masjid semuanya takbiran. Bahkan mohon maaf, banyak orang Blitar itu lucu. Puasa nggak mau, tetapi malam takbiran, takbir nangis-nangis. Ora poso takbir melu nangis, sing mau tangis siapa nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pemene rondo anyaran. Beuh, nangis kabeh. Apa, Bu? Oh, kelingan bojone duntal kancane. Iya. Makanya ibu-ibu saya kasih resep, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Akhirnya datang juga. Dinteni sowe, cangkire cowilik ya. Walaupun kecil tapi panasnya melebihi lavanya Gunung Kelut. Ya Allah, tak enteni. Sak glegekan ayo entek iki. Ya Allah. Cowilik, sangit. Bu Lurah, belajarlah dari kopi. Saya selalu langsung minum kalau ada kopi panas. Alasannya, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan rakyat. Kalau mereka sudah marah, hati-hati. Lurah malah demo ning Jakarta. Bu Lurah melu demo, Bu Lurah. Nah, bagus. Dadak demo-demo barang. Isunya apa? Minta perpanjangan masa jabatan. 6 tahun menjadi 9 tahun. Kamu tahu kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta? Karena modale rong balik. Sabar Bu Lurah. Pokoknya lurah itu amanah gampang kok. Dana desa dibagi sesuai peruntukannya.
ada BLT disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sing paling mumet lurah niku lak gara-gara BLT. Soalnya napa? Sing lucu orang udan nawu. BLT untuk orang miskin, yang punya mobil ngakunya miskin. BLT untuk orang miskin, yang punya gelang emas banyak ngakunya miskin. Akhirnya lurai mumet, BLT didom. Sing ora kebagian mulai cerewet, aku ra keduman soalnya BLT didom ning dulure lurai dhewe. Sangkaanmu mesti seperti itu toh? Itu benar. Benar-benar salah tak kandani. Sak kelurahe kalau. Matur nuwun sampun diwakili matamu. Santai saja Bu Lurah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, diamkan saja Bu Lurah. Yang penting Bu Lurah benar. Kecuali Bu Lurah salah. Lurah ngendi iki mau ngene jenenge sumber sari. Sumber masalah. Sing sabar Bu Lurah. Tapi saya yakin Bu Lurah ini insya Allah orang baik. Amin. Maka saya berwasiat, tolong Bu Lurah jangan dikubur sebelum mati. Ya jelas no. Itu bojone Bu Lurah sing pundi? Oh teng wingke. Ora ana ceritane. Kalau yang laki-laki lurah, istrinya otomatis Bu Lurah. Tapi kalau yang dapat jabatan perempuan, nggak mungkin ada Pak Lurah. Loh, kalau yang jadi lurah suaminya, otomatis istrinya jadi ketua tim penggerak PKK. Wow. Gendong bayi, nimbang bayi. Kalau istrinya lurah, apa mungkin sing lanang kon nimbang bayi? Yalah. Bapak-bapak, nimbang bayi dulu bapak-bapak. Ora pantes. Kak ndani wong wedok menangan kok. Oh iki bojone Bu Lurah, ya Allah. Halo bro. Monggo Pak Lurah katuran. Monggo Pak Lurah, monggo. Iki wonge. Ya Allah, iki to Pak Lurah. Halo bro. Sing wedok ayu kok lurahe tuwa kaya ngene ya. Teko langsung udut lho. Jerone iki bojone. Lak bojone iki aku mbatin. Mosok Bu Lurah kaya ngene kolu aku. Lho, ra bahaya ta? Guayane karo, "Hai bro." Wah, bapaknya sini tak kasih uang sini. Sini. Sampean sini. Rene. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. Rokoknya dipateni Pak mlebu TV. Wah, pengen ngerti aku jenenge sapa iki. Mantan kekasihnya Bu Lurah ini. Oh, lah iki gagah iki. Nyilih mikir. Di mikir. Ngapunten. Pegang mic-nya Bapak. Mic-nya dicekel. Ngadep mriko. Namine sinten? Pakai mic. Tuh. Si alon-alon. Aja nafsu. Sinten namine? Pakai mic. Suwito. Nggih. Oh, su ini di depan apa di belakang? Nggih. Kalau di depan Suwito, kalau di belakang Wito Su. Suwito. Nggih. Umurnya berapa? 8. Pinten? 8. 8. Nggih. Lah rupa kaya ngene 8 tahun iki lho. Umurnya berapa toh? Setahun. Yes. Oh ya, HP. Setahun. Mangan nongko, ngombene susu, Suwito abape mambu. Pak Suwito punya istri enggak? Pakai mic, punya istri enggak? Nggih.
Oh nggih, oh iki sing kondang ning TikTok lho. To, ganjel to. Iki wong. Udah menikah belum Pak Wito? Udah menikah belum? Belum. Oh belum. Ada janda yang daftar? Saya nyekel gendera kan sini. Pak Wito, saya mau tanya. Sebutkan 3 nama nabi, tak kasih uang 200.000. 1, Nabi sapa? Menengo. 1, Nabi sapa? 1. Iya sapa? Oh, iya. Lah mumet ndasku iki. Sebutkan 3 nama nabi. Ngerti nabi tau? Tak tahu nabi? Pun. Ampun. 1. 1. Iya sapa to? Jenenge nabi to, jenenge nabi. Sinten? Nabi. Nabi sapa? 1. Yusuf. Oh, Nabi Yusuf. Wah, nabi yang paling ganteng. 1. 2, nabi siapa lagi? 2. Iya 2 sapa? 2, nabi sapa? Nabi sapa meneh? Ibrahim. Sapa? Ibrahim. Ibrahim. Iki ngomong apa kemu ya saiki? 3, nama nabi sapa? Sapa? 3 sapa? Suwito. Nabi kok Suwito lho. Kan ya ora pantes. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Suwito. Ora pantes to. Pantes. Oh pantes. Oh nabi sesat iki. Tapi ning Blitar iki aneh-aneh lho Bu Lurah. Sekte kiamat yo Blitar. Sekte kiamat Blitar, mercon Blitar. Ana nabi anyaran Suwito yo Blitar iki lho. Samsudin yo Blitar. Kota paling aneh. 1 lagi tadi Yusuf, Ibrahim, 1 nama nabi lagi. Ngomong lu cinta Luna tak ajar. Sapa? Nabine. 1 lagi nama nabi siapa? Sapa? Sinten? Sapa? Sapa toh? Blitar. Atiku rasane lara mikir Suwito cangkeme ora toton. Nabi yang paling gagah namanya siapa Pak Suwito? Muhammad. Ya wis apik Muhammad. Ya wis kene 200.000 selak mumet ndasku. Pak Wito kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Belum ngecip lah. Untuk beli apa? Nggih tuku apa, Cuk? Oh, nggo tuku kelambi. Lah nggo tuku apa, Cuk? Malah paham. Mas, gambarnya NO jangan di bawah, jangan di bawah. Gambarnya NO jangan ditaruh di bawah, diangkat. Jangan di bawah nggih. Pokoknya NO bendera merah putih jangan di bawah. Kalau enggak dianu dilempit saja. Jangan di bawah. Yo, 200.000 ya. Nggih. Ditabung apa dicelengi? Dicelengi. Aja ditabung. Sing bener ditabung, maka ada bayi tabung, rono bayi celeng. Ya 200.000. Oh, salim. Ya tos. Loh, kok ngene meneh iki ngopo? Rokok. Wis kae duit jalo rokok.
Lah wong cangkem kurang rokok to. Kowe ndirokok. Aja mlebu TV ra entuk rokok-rokokan. Ya. Ya wis kana. Matur nuwun to ya. Matur suwun. Padha-padha. Apik anak bae Pak Nur Ramadan ya apik ya Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, apa target dari halal bil halal itu? Ayo selawatan dhisik yo, selawatan. Ya, mau selawatan? Yes, nyanyi lagu ini percil wae Joko Tingkir yo. Tapi siirnya diganti siir kebangsaan ala Gus Miftah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan dorong iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Suwito langsung dikei duit nyonggo uang. Kancane yo dipikirno to. Ngaji to. Khusuk Suwito. Mangan tahu ning tengah desa. Aku ngaji ning udan awu dirampok karo Suwito. Santai to, kiai sugih to. Kowe njaluk sawer. Serupamu kaya kotak infak. Mosok yo pengajian wis ora urun njaluk sawer. Rupamu cacah. Alhamdulillah. Lanjut. Jam 1 kurang seperempat. Kenapa Bu? Kali ini sampai saat mergo mau uyui. Nah Ibu Bapak rahimakumullah. Sebenarnya target halal bil halal itu apa? Ya targetnya wong poso. Targetnya orang poso niku napa to? La'alakum tataku. Supaya menghadirkan ketakwaan di dalam pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah setelah melampaui 1 bulan penuh puasa, kira-kira sudahkah derajat takwa kita dapatkan? Nah, indikasi dari ketakwaan bisa dilihat dari huruf takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya enten ta, qaf, wawu, ya. Takwa. Nah, kalau Bapak ini jelas Pak Ramadan. Takwa, takut istri tua. Wow. Bojomu piro Mas Ramadan? Setunggal. Pak Ramadan itu umurnya pinten? 54. Jadi banser dari umur berapa Pak? 24 sampai 54. Berarti dari banser 30 tahun. Tak kayak duit. Sangoni kok. Kula nitip duit nggih tuku rokok kanca-kanca banser ya. Njaluk 500.000, 500.000. Wis nggih tuku rokok. Didom niki njaluk kabeh. Kowe iki ngundang ngaji aku pengerampok aku to yo. Saya tak balik. Kalau pengajian ini ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, ada 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 1.000 apa 100.000? Kelakuane wong udan nabu gitu. Ndelok munyuk ning kebon binatang sangune 100.000. Pengajian ndelok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk?
Sewu. Kula jenenge mesake Bung Karno lho kula. Jadi pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Mergo gambar uang 1000. Pahlawan nasional yang paling jarang masuk masjid Bung Karno karena gambar uang 100.000. Mesake Bung Karno cacah. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Bung Karno pakai kopiah, siap masuk masjid. Patimura bawa pedang, siap berangkat ke sawah. Tapi lucu nih wong udan nawu, sing siap mangkat ning sawah dipeksa mlebu masjid. Sing siap mlebu masjid digawa ning pasar. Takwa itu hurufnya ada 4. Ta, khof, wawu, iya. Seseorang bisa diindikasikan bertakwa bila ada tak yang pertama. Nopo? Tawadu. Tawadu niku artinya nopo? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu itu apa? Tidak sombong. Apapun jabatan yang melekat padanya tidak membuat dia sombong. Jadi lurah, dia paham bahwa lurah itu amanah, akan ada pertanggungjawaban. Jadi DPR, tahu DPR itu amanah, maka dia tidak korupsi. Jadi menteri, tahu menteri itu adalah jabatan yang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah, bukan malah korupsi 8 triliun. Korupsi BTS. Kamu tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Show. Coba bayangke Bu Lurah, uang 8 triliun itu Pak, kalau rupiah, itu kalau untuk beli mobil, katakanlah Innova, itu disambung dari Banyuwangi sampai Merak, nggak muat Pak, 8 triliun. Dikorupsi, berarti apa? Ini pemimpin yang sombong, dia lupa dengan jabatannya. Maka hari ini kalau ada caleg di sini, rungono kupingmu para caleg. Ono caleg ora iki. Dulur-dulurku caleg, hati-hati. Jadi pejabat harus tawadu, rendah hati. Tawadu itu kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tawadu idza manilta linnasi rif'atan. Orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Biasanya niku nyuwun sewu. Wong niku lak cilik rumangsa gede, malah wong lak gede biasane rumangsa cilik. Wong niku lak sugih biasane rumangsa kere, lak kere biasane sok sugih. Betul Bu? Maka orang hidup itu ada 2, ada sumaker dan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker sugih maca kere. Kalau kirmasu kere maca sugih. Kalau suwito kere tenanan. Ora apa-apa to wong 200.000 kok. Tawadu itu apa? Merasa paling jelek. Suami merasa tidak lebih baik dibandingkan istrinya. Istri merasa tidak lebih baik dibandingkan suaminya. Guru tidak merasa lebih hebat daripada muridnya. Apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan gurunya. Itu bukan sifat tawadu. Nah, kalau orang bertakwa, dia memahami sifat tawadu, nggak akan ada perkelahian antara suami dan istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing. Bu, saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu istri apa suami? Ayo, sing lanang menengo, tak takon wong wedok. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Oke, suami. Sekarang wong lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri wong lanang? Istri. Survei membuktikan. Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Kalau soal penampilan Pak, perempuan itu bohong semua.
Deloken raine wi. Halah ngapusi kabeh. Wong wedok iki deloken iki lho. Alis ketok apik lukisan. Idep ketok dawa sambungan. Rai ketok rata wedaan. Irung ketok mancung suntian. Untu ketok rata kawatan. Bibir ketok rapi fileran. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede ganjelan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi yuyu sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Jajal bandingnya karo penampilannya Suwito. Halah apa adanya. Sarung siji baju siji, malah mungkin Suwito ra sempakan. Delok wae. Halah ndelok barang lho ngopo ta? Tapi Pak nyuwun sewu nggih. Awake dhewe niku ora bakal iso ngatur wong wedok, Pak. Cukup dari kasus alis saja, itu laki-laki nggak bisa ngatur istri. Kok jangankan aturannya suami, aturannya Gusti Allah, alis wis apik-apik, dikerok entek, dilukis dhewe. Jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah wae dirubah tak kandhani. Halo, nganti alisnya kaya galengan kabeh kalau. Aku pengen duwe kanca Madura, Gus Madura, bojone alise ya Allah kaya celurit. Penampilannya Ramadan wis ora bedak-bedakan. Nganti Ramadan ngerok kumis ora kuat tak kandhani. Lho, lak kumis niku sunahe diingu apa dikerok? Kumis itu sunahnya dipelihara apa dicukur? Dicukur. Tapi sunah. Mila si Mas Ramadan pakai kumis ra apa-apa don. Tapi sunahe dicukur. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ana 5. Siji khitan, sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Kulak sunate ning Pekalongan, kaya batik manukmu. Lak sunate ning Ponggok ya kaya mercon manukmu. Bentuke katanya apik sunat ning Ponggok, Gus. Jangan lihat bentuknya, rasakan ledakannya. Wah. Dor. Ora bahaya ta ora. Ana Ramadan sing awal aku. Kalau laki-laki itu mohon maaf. Soal hati banyak bohongnya laki-laki. Soal fisik perempuan banyak bohongnya, soal hati laki-laki banyak bohongnya. Saya tak takon. Yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami? Jawaban. Ayo, iki semangat ya aku ngomong iki. Ayo. Dijawab. Yang boleh itu suami buka HP istri atau istri buka HP suami? Yang jawab podo-podo jelas suami takut istri. Saya ingat Pak Jokowi itu pas Rapimnas TNI Polri memerintahkan kepada TNI Polri agar para suami mengawasi HP WA grup para istri. Supaya apa? Tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang ketemu Pak Presiden kemarin, Pak, perintahnya bagus Pak, suami ngawasi HP-nya istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada di mana-mana istri ngawasi HP-nya suami. Itu salah. Kenapa kok salah? Harusnya suami ngawasi HP istri, Mas. Kenapa? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya, maka sebagai suami seorang imam, dia mempertanggungjawabkan kesalahan istrinya. Melu kena dosane. Tapi lah wong lanang nakal karo HP nih, wong wedok ora bakal kena dosane. Ayo kowe. Wong wedok rungokno saiki kowe. Mbok wong wedok iki tangane rasa utik kowe.
Wong lanang HP-ne dijaluk, bukai siji-siji. Kowe ora duwe HP, oke tok kowe ora duwe bojo. Aku paling ora seneng. Nduk, kowe mbak-mbak calon istri itu, udah punya istri belum? Udah punya suami belum? Belum. Udah punya suami belum? Belum. Tak doangke muga-muga bojomu sok kiai. Amin. Rambutnya gondrong, belangkonan, tongkatan. Mbak En jawab, aku mau. Aku yang takut. Loh. Keracunan karo Mbak E ora mungkin karo raimu aku keracunan yo. Lagi cilik-cilik ora mungkin keracunan kok. Malah susuku kada luar saking ngopo. Bu, Pak, ini soal tawadhu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Piye-piye bulurah senajan ton jenengan duwe jabatan, laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Suami itu imamnya istri. Yang namanya imam itu harus diikuti oleh makmum. Maka makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Meneng tak goleki. Makmum yang baik yang manut dengan imam, imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Apik iki, apik iki. Moga-moga ora paham iki. Tak ulangi pisan meneh. Aku lompat ning kene aku. Gagah ya aku. Sing didelok raiku aja sarungku tak ajar malah ndeloki ngene. Lato-lato matamu. Seras itu. Lato-latoku yo cetok. Oke lah, ngaji karo Gus Miftah ki fair. Aku ngerosting ya awakmu oleh ngerosting aku. Wow. Kowe misu aku kenal kok. Miftah bajingan ya ora apa-apa, ora apa-apa. Paling cangkemmu langsung udunen. Tak wangsuli. Makmum itu wong wedok kuwi makmum. Wong lanang kuwi imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ibu-ibu setuju? Baru paham, Mbak, baru paham. Tapi saya tetap setia dengan satu makmum. Karena saya punya prinsip. Suami yang hebat itu bukan suami yang memiliki istri yang solehah, tapi suami yang menjadikan istrinya biasa-biasa saja menjadi wanita solehah. Ini baru top tak kandani. Betul, Bu? Karena di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Aku kimbian paling zaman kuliah yang nggak punya pacar cuman saya sendiri. Bukan karena saya nggak mau pacaran, Pak. Nggak ada perempuan yang mau dengan saya. Mergo aku kimbian kere banget. Oh, aku kimbian ono sing gelem le. Aku KKN cah songo, sing ra pacaran aku dhewe le. Merongos aku. Tapi saat itu saya bilang, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada orang yang dulu menolak cintanya dari saya. Saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadukno karo Gus Miftah telat. Jadukno. Maka sampean santai saja, nggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wong wedok yo ngono, mbak-mbak jilbab coklat. Aja pacaran. Oi. Kuwi lho sing urung rabi-rabi iki. Aja pacaran, Nduk.
Kalau ada laki-laki suka sama kamu, kamu bilang sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Bocah wedok malah nantang-nantang, ngakune muslimah, senengane melumah karo Lah ngerti rupa-rupa codot ngene iki kok dadakno. Cah cilik rupamu malah ngrungokke kok. Sing cilik-cilik pecine NU. Tak dongake muga-muga sing pecine NU mlebu surga. Amin. Pecine. Beh. Tawaduk. Tegese napa? Tahu posisi masing-masing. Kalau laki-laki dianggap imam, posisi tawaduknya apa? Jadilah imam yang pantas dihargai oleh makmum. Kalau posisimu sebagai makmum, harus tahu diri bagaimana menempatkan sebagai makmum yang baik. Maka nyuwun sewu dalam rumah tangga supaya tawaduk diatur. Aturannya nopo? Saya mau tanya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang luwih kuat tinimbang wong wedok, wong lanang imame wong wedok. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Supaya apa? Perempuan tahu bahwa suami itu memang untuk ditaati dan dihormati. Tapi sebagai laki-laki ada hadis, ma akraman nisa illal karim, tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat, tahu-tahu cerai, nikahnya euforia, disiarkan TV, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawaduk. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah, diinjak-injak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bu Lurah, tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Orang kok suka marah-marah, tanah sengketa. Orang kok sukanya nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Orang kok sukanya galau, jelas tanah longsor. Orang kok senengnya ngaji, tanah suci. Orang kok sukanya belanja kayak mbak-mbak, jelas tanah abang. Ngentek ke duit. Maka tawaduk, tahu posisi. Posisinya di mana? Tawaduk. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalami imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami. Bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana?
Ayo kowe rupamu iki menangan ta iki. Lanang karo wedok dosane akeh pundi? Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Odar aku ya. Wong wedok niku dosane kathah yu, tapi cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Kok congor cocot goblok. Congor. Lateng mriki congor kali cocot luwih kasar pundi? Congor. Oh nika nggih kaya teng Surabaya nika nggih rujak congor. Lah sing ngomong congor-congorku dhewe ngapa to? Oke. Perempuan itu dosanya banyak, Bu, tapi kecil-kecil. Yang terkait dengan mulut, ngerasani, ghibah, adu-adu, ngerumpi. Coba tak takon, bukti wong wedok dosane saking cangkem kathah. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan genduren, yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok. Tujuannya siji seneng itu rasel. Hah, kalian nggo tas kalau ya Allah kae. Mila kat mau sandalku tak gawa. Khawatir dilebokke tase mbok-mbok lho. Wong lanang niku dosane titik, Pak. Tapi gede-gede. Mo 5, maling lanang. Saya sering pengajian di penjara toh, Mas. Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki, lanang nang perapatan ora ana wong wedok nganggo jilbab, Mbak Yu monggo ngunjuk riyen, ora ana. Mesti lanang. Mabuk, Bro. Lanang. Aku kiai ini pemabuk kok. Oh, aku biasa mangku purel. Biasa ngaji karo purel. Ora wong aku kiai ini kok sing bayar lah kowe ngacengan. Ayo kowe areng apa? Mabuk lanang. Main judi lanang. Saya kemarin dari Singapura lihat orang kasino, lanang penjudi itu. Apa meneh? Madat narkoba, lanang. Memperkosa, lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Suwito kok diperkosa? Orang diperkosa mapan kok nyoh. Memperkosa lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Ada. Siti Zulaiha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nggak nyuwun saya, Bu. Nabi Yusuf tuh mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Kalau di sini kayak siapa ya? Suwito. Nabi Yusuf ora sempakan iki kok piye. Delok to rupamu, delok to itu. Nabi Yusuf ki gantenge Romo, maka sampai diperkosa. Medok lanang, ora ana wong wedok medok. Medok ki wong lanang sing oke. Kayak saya kemarin di lokalisasi Tretes Pak, Pasuruan. Itu binaan saya, Gang Sono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Loh apal aku kiai ini lonte goblok gitu loh. Kok apal guse? Lah wong endi ana lokalisasi le? Aku tahu mampir. Semampir tahu. Wis tutup saiki. Ya kan tamu terakhir awakmu gitu loh. Ngunut mburi pasar sapi ono ada. Aku mbiyen ketemu Ramadan ning kono kok. Ayo, Semarang Sunan Kuning. Nganjuk Guyangan. Ayo kowe. Bandung Saritem. Jakarta Kebak Keramat. Kediri Semampir. Jogja Sarkem. Ayo. Blitar ana ora Blitar iki? Biyen ana biyen. Ono Poluan, ayo.
Sapa germone? Iki. Kula niku seneng, Pak. Saya itu stok rukuh banyak, Bu Lurah. Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kok saya ditelepon, oh jenengan njaluk. Sing tak bagi ki lonte yu. Kok awakmu njaluk ki ya ngopo ngono lho. Iki kepiye to wong kene iki? Bu Lurah, wargamu iki lho. Yang tak kasih mau kena itu mbak-mbak lokalisasi, Purel, PSK malah kok kula mboten, Gus. Apa awakmu ki mantan? Angel cah iki gitu deh. 680 saya bagi seminggu sebelum Ramadan. Sana berangkat tim Gus Miftah official. Bagi bla bla bla. Menariknya adalah Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka boleh bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih dahulu sholat taraweh berjamaah. Menggunakan mukenanya Gus Miftah. Bar taraweh kerja meneh. Tak telepon. Iki Ramadan kok kerja? Nggih, Bah. Butuh THR. Payu apa ora? Alhamdulillah, Bah, laris. Berkah ruku ya, Abah. Matane aku. Mara ning tretes, takon nang mriko, sapa sing bagi mukena? Mesti jawabane Gus Miftah. Kula iki lak wong basa ngono ki kula apal. Nah, maka nyuwun sewu, tawaduk itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun, kita nggak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak melihat. Mila nyuwun sewu lho, ana wong elek aja dielek-elek karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang itu. Mila nyuwun sewu, kalau saya itu diterima rata-rata di tempat-tempat seperti itu. Karena mereka saya muliakan. Kula niku sering, Bu, Pak. Kalau dilihat dari rekening saya itu transfer mbak-mbak lokalisasi. Gus, saya mau pulang, mau jualan di rumah saya. Pamit doakan ya, Gus. Kuwi arep ngapa nduk di rumah? Saya jualan. Ya wis nduk tak tambahi modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Dan saya sabar, Bu Lurah di Cikarang. Saya dari Bekasi pindah ke Cikarang. Melewati Kalimalang. Ada bantaran Kalimalang itu rumah-rumah bordil murah di Jakarta. Begitu melihat mbak-mbak PSK di situ, kaca mobil saya buka. Mbak-mbak PSK teriak, Gus, mampir. Gus Miftah mampir napa mboten? Persis, aku mampir. Saya datang tak tanya GM-nya. GM itu bukan Gus Miftah, germonya. Mbak, yang masuk anak berapa? Ada 100 orang, Kiai. Coba dikumpulkan di sini. Kumpul, ngaji sama saya 10 menit. Karena saya mau ke Cikarang. Saya bilang, Mbak, semalam kamu paling dikit dapat duit berapa? 200.000, Gus. Semalam 200.000. Makanya hati-hati. Caleg, nyalon dari DPR, suara rakyat 5 tahun, kadang-kadang bagi amplop 50.000. PSK sing paling murah semalam 200.000. Coba bayangin. Suara rakyat dibeli sama caleg 5 tahun 50.000. PSK 2 jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa suara londe? Caleg rasa bayar-bayar rakyat pun. Tunjukkan prestasi. Kalau kamu baik pasti dipilih. Setuju? Ora usah nyuap. Arrosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Akhirnya mbak-mbaknya saya bilang, semuanya saya bayar 200.000 kali 100 orang. Saya bayar waktu itu 20 juta.
Tapi syaratnya satu. Napa Gus? Setelah saya bayar semuanya pulang, malam ini nggak ada yang bekerja. Nggih Bah, siap. Rampung Pak, tak bayar semuanya sungkem pulang. Saya masuk mobil. Kiai yang jemput saya bilang apa Mas Banser? Gus, mubadir. Loh, aku batin. Sing dimaksud mubadir ki apa? Apa mergo tak bayar ora tak keloni? Atau apa? Sing dimaksud mubadir apa Kiai? Jenengan ki lucu Gus. Malam ini Anda bayar 200.000, mereka berhenti. Kan besok malam mereka bekerja lagi. Mubadir Gus. Saya bilang sama Kiai, di mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk. Itu prestasi. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian teng mriki. Kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ra paham blas. Tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami. Jadi berhenti potensi Anda moreng-moreng kepada suami. Ayo. Bulurah nggak di rumah 6 jam. Minimal selama 6 jam bulurah orang ngonek ke sing lanang. Jadi nyuwun sewu, sekecil apapun itu ada manfaatnya Pak. Termasuk kita ngurusi mbak-mbak, semalam dia berhenti, itu prestasi. Maka yang saya minta satu, kalau Anda tidak bisa berdakwah seperti saya di lokalisasi, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi. Tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Tawaduk. Masih ada qaf qanaah, wawu wiro, ya yakin. Sudah 1:30 pengajian selesai. Aku kesel. Moco hasbi robi bareng-bareng. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi robi Jalallah ma fi qalbi